Pokoknya orang yang mau dihipnotis bersedia harus rela. rela. Gak banyak nanya, gak banyak ini, udah diem ikut aja. Betul. Baru itu bisa berhasil. Bisa. Jadi kalau ada orang yang hipnotis, pak ke hipnotis, bohong tuh. Bohong besar. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Bisa. Asal mau. Jadi cetek. Nah, lihat mataku satu. Nggak tahu kenapa irungmu gatel banget. Wah! Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah ini? Udah. Sekarang kita wawancara sama Mas Didi Kulot. Oke. Sing Abdel ngeri bos. Ngeri. Iki pakaiannya opo artine? Gak ada artinya. Gak ada artinya. Tapi ini pakaian apa, Mas? Pakaian panggilannya Baginda aku. Jadi aku iki Baginda. Dulu pernah di kerajaan. Mas Didi ini? Ya. Pernah di Baginda, pernah di kerajaan apa? Kerajaan yang tidak ada di sejarah. Goib. Seperti suku Maya gitu. Oke, suku Maya. Ya, kerajaan. Sebelum Mataram. Sebelum Mataram? Ya, lebih tua lagi. Majapahit, Mataram tuh lebih tua dari Majapahit? Betul. Yang di betul, Bora. Trowulan. Ya, Trowulan. Trowulan tuh Majapahit. Majapahit. Lu udah gak percaya, Mas. Aku gak ngerti sejarah, Cing. Ampun, Cing. Aku gak ngerti sejarah, Cing. Pokoknya aku bilang iya terus. Pede aja lo ya. Ya, pede. Ya, yang penting pede. Ya. Oke. Jadi ini pakaian Baginda. Baginda. Oke. Kulot itu apa sih artinya? Kulot, Didi. Didi itu nama. Nama. Kulot itu apa? Nama panggilan. Artinya apa? Kalau kulot setahu saya ya. Apa, Cing? Kulot itu tuh nama pakaian celana yang lebar. Celana cewek lah, kulot. Cewek. Nah, kalau ini kulotnya apa? Sama. Lah? Celana pendek. Jadi ceritanya panjang, Cing. Katanya pendek celana. Celananya pendek, tapi ceritanya panjang. Celananya pendek, tapi ceritanya panjang. Ya, panjang. Yeah. Jadi aku nyalain apa bahasa Jawa nih? nyumet. Aku nyumet Udut. udut ya. Udut. Aku nyumet udut sih. Monggo, Cing. Sikat. Oke, ceritanya panjang. Tapi Ceritanya gini, Cing. Kenapa jadi sampai ke kulot? Itu nama eksis saya sebenarnya. Oke. Dulu tahun 91. Jadi aku awal masuk SMP, Cing. SMP tahun 91? Ya, 91. Oke. SMP itu. Jadi pendaftaran pertama itu hanya dapat kain, Cing. Nggak seragam jadi, hanya kain. Harus dijahit di rumah. Warna biru dong berarti? Betul sekali, Cing. Ya, oke. Ya. Terus itu makku, ibuku itu dijahitkan ke tukang jahit, tapi aku nggak diukur, Cing. Emaknya dijahit? Maksudnya? Bukan, kainnya. Oh, kainnya, oke. Makku pergi ke tukang jahit, Ya. itu jahit seragamku. Oke. Ternyata setelah jadi itu kepanjangan, Cing. Dan itu awal-awal nama kulot, katok kulot itu keluar mungkin. Nah, setelah itu perkenalan pertama, Cing. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. My name is Didi Nuriawan. Sik. Katamu kok kayak kulot. Kata itu. siapa? Pak Guru. Kata Pak Guru. Nah, awal dari itu aku dipanggil kulot. Teman sekelas manggil kulot semua. Oke. Kulot. Terus sampai sekarang. Oke. Itu nama melekat. Melekat. Didi Kulot. Didi Kulot. Oke. Pendekar dari Bukit Tengkorak. Pendekar? Dari Bukit Tengkorak. Dari Bukit Tengkorak. Ini Bukit Tengkorak ini ada nggak sih sebenarnya? Itu, sering banget loh pendekar dari Bukit Tengkorak gitu. Mitos, Cing. Mitos aja. Mitos. Itu Mak Lampir. Itu filmnya Mak Lampir itu. Iya. Dia mah pede banget begitu ditanya langsung melemah. Mungkin ya. Mungkin gampangane. Nggih. Oke, SMP kelar, SMA di mana? Ini kampung di mana? Kampung
kampung sana, Cing, desa di Pilangkenceng. Pilangkenceng. Iki Ya, daerah mana? Kabupaten apa? Kabupaten Madiun. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur, satu desa sama itu, Nopek. Nopek. Oke. Ya. SMP, SMA masih di situ. Masih di situ. Jadi SMP ku itu 9 kilo dari rumah, Cing. Oke. Ngontel. Jadi teman-temanku sekolah kur dekat-dekat. Aku jauh dewe, aku adoh dewe. Ya. 6 tahun aku ngontel, Cing. SMP Sampai 6 tahun? Bukan, sama STM. Oh, sama STM. Ya. Iya. SMP 1 tahun ki arep tuwek di sekolah apa piye to? Iya. Arep tuwek. Oke. STM di situ juga di Madiun. Di Caruban. Di Caruban. Ya. Oke. Sedangkan desa di Pilangkenceng, Kenongorjo. Oke, itu 9 kilo tuh. Hampir 10 kilo, Cing. Hampir 10 kilo. Berarti bolak-balik 20 kiloan. Bolak-balik. Ngontel terus. Ngontel terus. Setiap dino. Setiap hari apa? Bendino. Bendino ngontel 20 kilo. 20 kilo. Pulang pergi. Kadang ya nek bolos ya, Cing, zaman biyen. Bolos. Bolos. Tahu, nggak masuk sekolah. Nggak masuk sekolah. Tapi ngontel tetap. Ngontel. Oke. Tapi nggak sampai 9 kilo. Oke. Kemana tuh? Ya di pinggir-pinggir sungai gitu. Kan SMP, Cing. Ya emang kenapa kalau SMP? Maksudnya nggak punya uang. Jadi ya. Iku bolosnya neng pinggir-pinggir kali, neng iki kuburan, neng tempat neng langgar, tempat penjualan iki. Apa? Bakul jamu loh, Cing. Oke. Pokoknya itu ngapain di situ? Ya ben gak ngerti tonggoku. Biar nggak ketahuan. Nggak ketahuan tetangga. Betul. Tapi maksudnya Mas itu ngapain di situ? Di daerah itu, di pinggir sungai. Kalau nggak sekolah tuh terus ngapain ngeliatin sungai? Iya. Dah. Lo mau ngapain masa? Ya nggak tahu, mau bolos biasanya ada orang jalan-jalan gitu. Nggak lihat itu, pokoknya sendiri. Bukan, sama teman. Oke. Teman ngontel juga? Ngontel juga. Biasanya itu boncengan. Oh. Jadi di sungai deh? Ya, di kuburan. Yang sering itu di kuburan. Ngapain? Di kuburan itu, iya cerita, neng kono cerita. Ini rumah masa depan gitu. Masa SMP udah tahu ini rumah masa depan? Enggak, yo, pengennya yang tersembunyi loh, Cing. Enggak jauh, jauh dari ratan umum, keramaian. Iya. Takutnya nak kalau ngerti kan ketahuan. Dikasih tahu ke orang tua ini anak gak sekolah. Betul. Bolos. Akhirnya cari yang pinggir-pinggiran yang nggak deket. Nah, sejak saat itu seneng ke kuburan? Enggak seneng toh, Cing. Hobinya? Park mati. Makanya. Masa orang bolos ke kuburan? Iya, itu real. Iya. Nyata, di kuburan. Namanya kuburan Kerapyak dulu. Banyak tuh yang mati di situ. Yo banyak tuh kuburan. Iya, siapa tahu. Kan tempat pemakaman. Masih ada yang dikubur kan maksudnya? Maksudnya kuburannya masih dipakai? Dipakai. Oh, jadi pernah lagi bolos ada yang lagi dikubur? Nggak pernah. Lah? Kalau ada orang ya nggak bolos itu, Cing. Bajingan ya? Iya. Bolos ya? Bolos kok ngeliat orang ngubur. Iya. Generasi penerus kok kayak gini iki. Iya. Cita-citamu gali kubur ya? Ngono mati ya. Bolos sudah STM juga sering. STM itu teman ada yang punya sepeda motor ya. Bolosnya agak jauh, Cing. Agak jauh. Ke daerah kuburan juga, tapi enggak. Kemana? Pernah satu kali itu teman saya diajak ke lokalisasi. Tapi aku gak ngerti itu lokalisasi. Gak ngerti gimana? Lo gak ngerti. Karena di daerah Nganjuk. Oke. Itu naik bus, Cing. Terus di situ pas aku ditangkap sama satpam. Karena kan anak sekolah. Pakai seragam. Jalan-jalan itu di gang-gang itu. Pertama kali aku nggak ngerti. Ceweknya kok ngono. Anduke kayak ngarep tok, arep mlaku. Sing mburi gak kayak anduk. Iya, depan doang. Aku mandek. Ayo. Ternyata wis dicekel satpam aku. Sekolahnya mana? Saradan, aku bilang gitu. Padahal
Caruban. Caruban, oke. Oh, tak lapor Pak gurumu. Aja bos. Ya wes aman. Pulang apa di situ? Pulang naik bis. Kan nggak punya uang, Cing. Dan belum tahu tempat ngono kuwi. Iya, belum lah ya. Belum. Sunat tero garing kok. Iya, sunat belum kering ya. Apa itu? Iya, sunat belum kering kan? Iya, belum kering. Iya, sunat urung garing. Urung garing. Urung kena dinggo. Hah? Belum kena. Belum bisa dipakai. Oh, belum bisa dipakai. Iya. Gampangane. Oke, balik lah di STM. Jadi hidup ya seperti anak-anak sekolah biasa lah. Betul. Kelar STM ngapain, Mas? Nganggur. Enggak, aku berusaha ngelamar-ngelamar, Cing, di Surabaya, di Probolinggo, di itu. Ngelamar apa? Kerja apa? Iya, maksudnya kerja apa? Di pabrik dulu. Emang jurusan apa STM? Mesin. Oke, ya. Mesin apa? Bubut ya? Bukan, mesin jahit. Butterfly dong. Iya. Enggak, ya mesin. Mesin, oke. Ngelamar diterima kerja sesuai dengan pendidikan? Aku enggak pendidikan itu di mesin kok, di Cioda dulu keterima. Cioda itu pabrik bolam. Lampu itu, Cing, lampu TL. Lampu TL. Setelah itu aku di bagian apa itu? Di bagian mesin egos yang ngisi merkuri itu bisa biar nyala. Biar nyala. Si putih-putih itu? Ya, putih-putih itu, merkuri. Diisi gitu. Ya. Kok ngerti? Lu kan kerja saya, ngerti. Ya maksudnya kan sebelum kerja emang udah ngerti? Sebelum kerja nih ngisi-ngisi itu caranya segala macam atau di training dulu? Training dulu, baru bisa. Berapa lama? Itu sekitar 3 bulan, 4 bulan. Saya di PHK massal 98. 98. Geger gedean Krismon. Iya, Krismon. Selesai di Desember tuh karena Desember Christmas. Christmas ya. Christmas. Oke, bos. PHK udah 3 bulan. PHK. Ngapain habis itu? Habis itu kita melamar, ikut teman kerja bangunan di Surabaya. Tapi hanya berjalan 3 hari. Ngenekin. Nggak kuat aku. Karena kejatuhan tangga, ondo. Wes aku gak kuat ki. Itu ngenek apa ya kerjanya? Ngaduk semen? Iya, kenek itu. Nganterin. Luluh. Iya. Nggak kuat udah. 3 hari. 3 hari. Terus ngapain? Pulang. Caruban. Ngapain? Nganggur aja. Nganggur, Riareo. Riareo itu apa? Riareo itu yang nganggur, nak bengi cangkruk gitu. Pokoknya ya kayak cah nom-noman, Cing. Nakal, Cing, aku mbiyen. Iya, kan mbiyen nakal biasa. Biasa ya. Katanya kerjanya apa setelah itu? Nguli. Nguli kayu. Sebagai kuli. Iya, kuli itu kerjaannya ngangkat kayu. Kayu yang baru ditebang. Ya, ikut bertani. Berarti ke hutan? Ke hutan. Tinggalnya di hutan nih, bersentuhan dengan hutan? Belum, itu masih di rumah. Ngangkatnya dari? Setelah itu, kita punya cewek. Tapi tinggalnya di tengah hutan. Ada desa kecil di tengah hutan. Aku nikah, Cing, sama itu. Sama cewek itu? Ya. Ketemunya di Kenoarjo. Dulu dia kan sekolahnya sama. Oke. Tapi itu adik kelas jauh. Ya. Tapi emang tinggal di hutan. Ya. Oke, bos. Ya. Maksudnya tinggal di hutan yang manggul-manggul ini gimana? Kok tinggalnya nggak di hutan tapi di hutan. Setelah itu tinggal kan awalnya masih PP itu. Kesana kesini setelah saya menikah di sana di hutan. Tinggal di hutan ini hutan kayak gimana sih maksudnya? Hutan rimba. Hutan jadi ya hutan, Cing, hutan kayunya gede-gede. Iya. Itu di sana itu mayoritas kerjanya itu belandong, Cing. Belandong itu apa? Belandong itu pencuri kayu, mencuri. Ada yang kerja ikut bertani, ada yang nyuri juga, kan tengah hutan. Nyuri kayu yang udah ditebang apa nebang kayu? Nebang kayu tanpa izin? Tanpa izin.
Ya silakan Mas. Tapi kan neban kan perlu alat-alat gede. Enggak, geraji. Ngangkatnya Oh dipotong-potong gitu dulu? potong 2 meteran, 4 meteran. Nanti caranya ngangkut ada 8 orang tuh. Pakai itu pikulan, tahu pikulan? Ya. Ada caranya, saya jelaskan nggak ngerti. Iya, apalagi nggak dijelasin. Oh ya, tak jelasno nih sana. Jelasno ya. Jadi kita punya klub atau rombongan kalau nyuri itu. Iya. Bukan klub dong namanya. Komplotan. Oke. Komplotan. Ini Mas Didi masuk di komplotan itu? Betul. Oke. Loh ya jujur, Bos. Iya. Kan apa-apa lah jujur. Kan biyen. Iya. Bisa nggak nih dituntut nanti? Oh, kamu pencuri terus dikecerek, dikurung. Enggak. Enggak ya? Yeah. Aman ya, Cing ya? Iya, aman. Tanggung jawab ya? Enggak lah kalau tanggung jawab sih. Enggak wani. Iya. Ya wes, cerita ya. Iya. Yang ngono, Cing. Jadi kehidupan orang Tamping itu wilayah hutan itu semua nyolong, Cing. Nyuri kayu untuk kehidupan sehari-hari. Bukan untuk dijual secara industri kan nggak, memang ya secukupnya aja gitu. Ya secukupnya. Ya kadang berhasil, kadang tidak, karena di situ kan ada petugas. Ketahuan sama petugas ditangkap tuh kalau gitu. Iya, ditangkap. Kirain didiemin aja. Diemin aja, negara rugine kakean toh. Iya. Negara ruginya kebanyakan. Iya. Itu kalau jualnya gimana? Udah ada yang nampung tuh? Ada yang nampung, ada pembeli kayu. Pembeli kayu, yang memang khusus beli dari tempat curian. Betul. Udah ada penadahnya lah. Sudah. Iya, udah tahu lah jalur-jalurnya. Sudah, jalur sutra namanya. Iya. Jalur tikus. Iya. Jadi kadang-kadang juga udah tahu nih penadah lagi nyari kayu apa nih, ukuran apa kita cari. Biasanya pesan dulu, Cing. Iya. Telepon. Dulu belum ada telepon nih. Iya. Tapi akhir-akhir sudah ada itu pesen. Iki lot 20 selawe, 2,5 meter. Jadi tebalnya 20 selawe, panjangnya 2,5 meter, misal gitu. Oke, sesuk enek gitu. Cari deh tuh pohon. Cari. Naik-naik nih. Kok hutan tuh ini gak sih? Iya, nggak rata. Ada gini. Pohonnya pohon apa tuh, Mas? Jati. Jati, pantesan. Gimana sih? Jati, memang adanya jati sama sono. Sono tuh jenis kayu juga? Jenis kayu. Jatinya udah gede-gede tuh, Mas? Gede-gede banget. Bisa nggak dirangkul, nggak cukup satu orang? Nggak cukup. Ada yang nggak cukup. Itu tahun tanam 1903. Itu APB. Besar. Tahu dari mana itu ditanam 1903? Kan ada plangnya di situ. Itu yang di... rintisan Belanda dulu. Itu yang ditebang itu? Iya. Kita bingung aku, Ki. Iya. Itu yang ditebang berarti orang udah ditandain sama orang 1903 udah ditunggu-tunggu, ntar tahun 2000 gua mau tebang nih. Sama dia digodot duluan. Pas dilihat ya tinggal akar. Kan memang nyuri, Cik. Iya makanya. Tinggal pesenan. Iya. Ya Allah ya. Tapi itu bien yang lalu biarlah berlalu, Cik. Yang lalu biarlah berlalu. Itu berapa lama melakukan apa namanya? Kegiatan. Awal-awal kita nyuri, Cing, dulu, Cing ya. Cerita dulu ya. Jadi aku awal-awal nikah itu, sebelum nikah aku sudah di situ nguli-nguli tadi. Dan kita belajar nyolong kayu. Kan yo belajar. Saya mikul kayu, Cing. Yang udah dipotong-potong itu. Dipotong dibawa ke rumah toh. Itu 1 tahun gak bayaran, Cing. Dapat dari mana? Gak gajian. Iya, maksudnya dapat dari mana uang? Loh, kan nanti kita punya grup toh. Grup nanti misal kita hari ini dapat 5 batang. Ukurannya ditulis di situ, ada buku gede. Nah, terus siapa saja yang ikut ditulis. Terus nanti lakunya berapa? Nanti dipotong biasanya kayak ning warung. Dipotong, terus nanti baru dindom, dibagi. Setahun itu? Setahun, gak bayaran. Enggak, karena bukunya kobong, Cing. Kebakar. Itu entah alasan dari bendahara atau kobong, Cing. Jadi bendahara klub nyolong ini? Iya, ada bendahara.
Itu ada bendara. Ya. Iya, Pak. Kan kadang kita bohong pasti kebakar dia bohongin sama dia. Aku juga ngiranya gitu, boy. Dibohongin. Ini dibohongisin juga ya. Jadi nggak bayaran setahun. Nggak bayaran. Utang di warung-warung udah banyak dong. Banyak. Udah nggak bayaran utang. Nggak bayaran. Iya. Itu nyata. Gedek, kesel nggak masih bendahara ini? Kesel, Cing. Mau ngapain? Dipateni ya mati, Cing. Iyalah, kalau dipateni ya mati. Ya wes ben, memang ngono. Ya udah, jadi aku malah kuat, Cing. Okay. Dulu ajaran. Jadi kita belajar mikul. Gitu. 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu aku gaya grup dewe, Cing. Bikin grup sendiri. Betul. Oke. Iya. Karena udah tahu nih jalur sutra udah tahu. Sudah. Penada udah tahu. Wes gelontok. Bendaharanya sopo? Alah bendaharanya aku. Oh, oke. Biar nggak kobong lagi. Nggak kobong. Ada berapa nih si anggota klub ini? Nggak mesti King anu Cing. Kadang 6, kadang 8. Karena tapi dibayar per proyek? Iya, dibayar. Bayarnya per proyek nih. Ini ada proyek, selesai, jual, bayar gitu. Atau tunggu setahun juga? Enggak. Tunggu laku dulu. Oke. Biasanya ini nebang pohon. 1 pohon kan jadi 4 bagian atau 5 bagian. Ya. Nunggu. Kadang pembeli itu aku yang 2 aja. Oke. Yang 3 belum. Gitu. Oh, ya. Jadi nunggu semua laku baru kita total. Oke. Bagi. Ya. Aja bahas kayu terus, Cing. Ya. Enggak, ini menarik loh bahas kayu ini. Baru dengar saya gitu. Malih kayak kok menarik. Kan Bien. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Bien ini Bien. Oke, Bos. Iya. Meninggalkan dunia itu tahun berapa? Baru, King. Baru. Katanya Bien. Iya, itu yang lalu. Aku kan nikah kan 2002. Ya. Sebelum itu aku sudah. Terus terakhir ya iki aku punya akun YouTube. Oke. Awal-awal buka akun YouTube tuh gimana? Itu dari teman-teman. Oke. Kan ini aku kan dulu sebagai talent di channelnya teman-teman juga. Oke, ada punya channel. Jadi talent. Kok bisa diminta untuk jadi talent? Dulu awalnya gini, Cing. Aku sedikit bisa hipnotis. Suruh hipnotis ngono. Mau hipnotis. Hipnotis gimana nih? Enggak gitu awalnya. Hipnotis gimana maksudnya? Ya hipnotis biasa itu. Hipnotis seperti gini gitu. Jadi ininya orang yang dihipnotisnya. Ya. Bisa nih sekarang nih. Enggak bisa. Lah. Hipnotis itu diterimanya ide tanpa kritik. Kalau rame-rame kayak gini nggak fokus nggak iso, Cing. Oh. Kan settingan. Diterimanya ide tanpa kritis, anjay. Hipnotis pokoknya orang yang mau dihipnotis bersedia harus rela. Gak banyak nanya, gak banyak ini udah diem ikut aja. Betul. Baru itu bisa berhasil. Bisa. Jadi kalau ada orang yang hipnotis, ke hipnotis, bohong tuh. Bohong besar. Pasti ada proses seperti itu, Cing. Ada prosesnya dulu. Ngobrol kalau dia kan kalau penghipnotis kan udah tahu ini posisinya sudah sampai mana. Kan, pikiran orang kan sudah tahu. Iya. Jadi kalau yang tidur gitu bohong. Harus berapa lama ngobrolnya? Tergantung. Biasanya rata-rata. Ini orang yang sudah kenal apa belum? Yang udah kenal deh. Udah kenal ya bentar aja ngobrol. Berapa menitan? Menit. Ini udah berapa menit kita? Toto. Tahu gue kayak hipnotis lagi ya. Kalau yang belum kenal bisa juga? Bisa juga. Tapi harus itu komunikasi dulu, ngobrol. Kalau kelihatan, kalau dia bersedia kelihatan. Oke. Ikut aja. Ini belajar hipnotis dari mana? Dari guru coaching. Gurunya guru apa? Guru bahasa Inggris. Enggak, ya. Dari teman. Iya, maksudnya teman, dia tapi praktisi hipnotis. Enggak juga. Lah, dia bisa hipnotis? Enggak juga? Enggak juga. Dia belajar hipnotis dari siapa? Otodidak. Masa ada orang hipnotis otodidak? Aku lihat iki video-video tentang hipnotis.
Beneran sih hipnotis itu beneran ada yang berhasil terus ditanyain ngaku-ngaku gak sih? Percaya perawe. Kan banyak videoku tentang hipnotis, Cing. Iya. Tapi kan namanya video bisa di-setting dong. Video iya, bisa... tapi aku nggak pernah nyeting. Beneran itu? Beneran. Aku banyak dari Gresik, dari Kediri itu yang terapi ke rumah. Kemarin yang candu slot. Dia kecanduan slot. Oh, jadi hipnotisnya untuk hal yang terapi, positif. ya terapi. Untuk hal yang positif. Terus diet, berhenti merokok, bisa. Jadi kita tanamkan di pikiran bawah sadar. Itu merokok. Tapi aku gak pengen berhenti merokok sih. Aku pengen merokok terus Iya sama. Ngono ceritanya. Sampai kini masih buka praktek itu? Enggak buka praktek, cuman... Ya maksudnya kalau ada orang yang mau, waktu bisa, itu. Datang dah ke sini, minta disembuhin dari kecanduan judol misalnya. Ya. Itu dihipnotis? Siap, dihipnotis. Diapain tuh orang itu supaya... Nanti kalau pada posisi tran kita masukkan kata-kata. Oke. Misal, yang mudah cara jelaskan aja ya. Misal diet. Ya. Kesukaan makan apa? Mie ayam? Mie ayam. Oke. Nah nanti pada waktu mensugesti, setiap kamu makan mie ayam, kamu akan merasakan pahit yang luar biasa. Diulang-ulang. Dan ini diulang-ulang. Suruh tirukan dalam hati sekencang-kencangnya. Jadi dia dimasuki kata-kata itu ditirukan dalam hati sekencang-kencangnya. Emang kita bisa teriak dalam hati? Ya bisa toh. Iya sih. Iya bisa di dalam hati kita bisa teriak ya. Kayak seperti itu. Ya. Nanti secara tidak langsung itu macam program menurut saya. Nanti coba di tes pertama mie ayam. Saat itu juga tuh? Langsung. Oh bisa. Pahit jadi misalnya gitu. Ya pahit langsung. Banyak yang berhasil itu Mo. Jadi kalau yang ada di konten-konten hipnotis itu tidak settingan sama sekali? Tidak settingan, tapi kalau di atas panggung gitu, perform gitu, kita harus nyeting sih neng guri panggung. Oke. Nanti dia sudah posisi terhipnotis. Oh, posisinya udah terhipnotis. Terhipnotis. Biar jadi cepet kelihatannya. Iya cepet. Jadi cetek. Nah, ngolah. Nah, gitu. Langsung kena gue. Iya. Cetek kayak hipnotis beneran. Jadi biasanya nanti ketika kamu mendengar tepuan, kamu nanti akan merasakan tidur yang luar biasa. Jadi tinggal naik panggung tuh, siapa yang mau tepuan aja. Langsung tuh? Langsung. Jadi sebelumnya dihipnotis dulu di belakang, biar cepet. Jadi ada orang yang dalam pengaruh hipnotis tapi seger ada? Nggak tidur gitu? Ada? Iya terbuka, melek. Tapi dalam pengaruh hipnotis? Iya. Oh, jadi ntar tinggal nunggu perintah aja mau disuruh tidur apa disuruh apa gitu? Iya. Berarti yang di TV-TV kemungkinan benar juga? Bener, itu real. Tapi ada yang nggak percaya, itu hak mereka. Ya, tapi orangnya udah dipilih emang. Orangnya udah dipilih, dikerjain dulu, buri panggung. Betul. Masuk panggung biar nggak lama prosesnya, ya tak langsung. Misalnya ada yang jadi nggak tahu kenapa nggak bisa ngomong R, bisa tuh? Bisa. Lali huruf bisa. Lupa huruf. A, B, C, D, G langsung. Misal angka 1 sampai 100 sampai 10 apa yang angka mana yang paling kamu sukai? 9 misal. Ya. 9 saya ambil, saya buang. Coba hitung. 9 nggak ada. Itu. Bener nggak sih? Bridok cing aku kadang nih kok. Apa tuh berita? Bohong. Betul. Real. Jadi ragu-ragu nih sama dia nih. Karena kamu nggak percaya, saya suruh nggak percaya sekalian. Kan ada itu di kontenku. Iya, itu bener ya. Jadi bener, tapi memang orangnya udah dipilih. Tidak bisa sembarangan orang. Enggak, kalau semua orang bisa dihipnotis, Sing. Semua orang juga bisa? Semua orang. Asal dia bersedia? Asal dia bersedia. Berarti nggak semua orang. Loh. Oh, alah. Semua orang bisa dihipnotis asal bersedia.
sehingga bersedia nggak bisa. nggak bisa. Loh, tapi kalau memang dia bersedia, Semua bisa. bisa. Asalkan bersedia. Loh, piye toh? Iya, iya. Bener toh? Semua orang bisa dihipnotis Asal bersedia. Kalau tidak bersedia, tidak bisa. Pertanyaannya kenapa kamu nggak mau dihipnotis? Oh no, sebenarnya bisa. Asal Bersedia. Nah, gak bersedia gak iso. Pertanyaannya nyapa we gak gelem tak hipnotis, sakjane iso. Karena lo nggak mau, jadi lo nggak bisa. Nggak bisa. Salah sendiri kenapa lo nggak mau? Salah sendiri. Ya. Karena nggak Ya, mau. Karena lo nggak mau, bukan karena gua nggak bisa ya. Karena lo nggak mau aja. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Bisa. Asal mau. Ya ngono. Iya. Iya. Dan sekarang juga kalau memang masih ada yang membutuhkan, kayaknya gue udah kehabisan cara nih untuk berhenti ngerokok, datang ke masjid. Oke. Itu biasanya terapi itu berapa lama? Nggak lama. Langsung terapi apa kita main-main dulu? Langsung lah. Langsung. Main dulu, main-main apa maksudnya? Misal, nggak tahu kenapa lihat mataku satu, nggak tahu kenapa irungmu gatel banget. Wah! Misalnya. Ya. Tapi kok iya ya? Gitu. Langsung aja. Itu berapa lama? Berapa lama mungkin tergantung. Biasanya 10 menit sampai 15 menit. Oh, nggak terlalu lama ya? Jadi posisi dia di antara sadar dan nggak sadar itu di tengah-tengah. Jadi dia bisa merespon getaran-getaran. Nah, getaran jiwa. Iya. Nah, ini ngelihat orang lagi ada di antara posisi trans ini, itu gimana ya? Ada tanda-tandanya. Saya harus ngerti sih. Orang tapi karena udah terbiasa jadi tahu ya. Tahu. Ini orang lagi ada di tahap posisi itu. Itu. Ada nggak orang yang tanpa dihipnotis, tanpa bermaksud dihipnotis, dia ada di posisi itu? Belum pernah aku cing. Ngeliat nih. Oh, ada temanku cing. Jadi aku menghipnotis. Dia nyimak. Oke. Nggak maksud ke dia nih, nggak maksud. Nggak maksud. Oke. Ke ini, salah satu ini. Ya. Ini apa? Korek misal. Nggak tahu kenapa setelah tak gini, ini adalah alat kelaminmu. Tak pegang-pegang. Dia kegatelan, cing. Waduh, ampun. Pernah itu. Oh, karena dia ternyata mengikuti apa yang ngikuti fokus dia, ikut nyimak. Bisa kayak gitu. Bisa. Secara tidak sadar dia ngikuti, cing. Ikut gatel. Tuh. Gitu gatel ya. Gatel. Beli rokok, cing ya? Iya, silakan. Hidungnya masih tetap gatel nih. Iya. Kalau sekarang kegiatan apa aja, Mas? Ngonten. Karo ini saya kerja di salah satu bendungan, cing. Jadi petugas bendungan. Bendungan buat listrik? Bukan, buat irigasi pertanian. Oh, untuk ngatur ini distribusi air? Betul. Itu bendungan berarti pegawai negeri dong? Atau punya swasta? Honorer. Masih honorer. Iya, tapi itu milik pemerintah? Milik pemerintah. Kita ikut BBWS, Balai Besar Sungai Bengawan Solo. BBWS. Alhamdulillah. Itu buat ngalirin air kemana? Ke sawah. Iya, maksudnya sawah daerah. Daerah sana. Daerah apa namanya? Daerah Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng. Itu ada 25 desa. Kok Bengawan Solo? Sungainya Bengawan Solo? Anunya. Namanya doang? Namanya. Jadi BBWS itu menaungi 35 bendungan. Termasuk bendungan baru, termasuk bendung aku. Oke. Namanya Bendungan Kedung Berbusing. Itu emang khusus untuk distribusi air ke sawah? Sama untuk petani ikan. Petani ikan tuh ngapain? Airnya. Tambak? Bendungannya. Itu ada komunitas memelihara ikan di situ, di bendungan. Oh, boleh? Boleh. Ntar pas dialirin ikannya ikut dong? Enggak. Dipanen terus, cing. Oh, dipanen? Dipanen dulu. Airnya itu dari sungai itu? Ya. Nggak habis ya sungai airnya? Di bendung di situ nggak habis? Itu air boleh dialirkan itu
ada batasnya. TMA namanya tinggi muka air. Debit segini itu nggak boleh dikeluarkan karena untuk menjaga kelembapan bendungan. Oh makanya kalau yang di Bogor tuh, misalnya di Katulampa, ketinggian debit air udah segini, hati-hati Jakarta. Karena kalau lebih itu bisa overtopping, limpas ya, melewati si bendungan. Ya. Nah di sana pernah nggak? Nggak pernah. Itu kita setiap musim penghujan itu ada namanya piket banjir. Jadi setiap 2 jam kita harus kirim laporan dan kita misal debit inflow yang masuk terlalu tinggi, kita bantu buka pintu lewat pintu intake. Jadi biar nggak overtopping. Itu dialirin kemana? Ya di pembuangan. Oh di pembuangan. Pembuangan. Dibuang itu? Ya dibuang. Ngalir lagi ke sungai. Ke sungai. Oh gitu aja jadinya. Ya. Tapi monitor harus terus dong. Terus. Berkala. Iya. Dan tidak boleh kita harus monitor desa yang di bawah. Misal di situ sudah banjir tuh, nggak boleh ini ngawur bukae. Nanti tambah parah ya. Oh, terus hari-hari kerja di situ? Betul. Ngeliatin air? Iya. Nggak, saya punya kelihatin air. Itu bolos aja ke sungai ngeliatin air. Pas dong kerjanya sekarang ngeliatin air. Kerja pas. Nyambung. Nyambung. Iya. Jadi kerja nggak disangka ya, saya dulu bolos ke sungai, sekarang kerjanya emang ngeliatin air. Memantau lah maksudnya. Memantau ketinggian air. Apa? TMA. Tinggi muka air. Betul. Kok bisa ke situ? Nggak tahu di situ. Jadi dulu rumahku kan yang ikut kena dampak relokasi, Cing. Relokasi untuk bendungan itu. Oke. Nah, dulu di demo, Cing, karena ada kurang lebih 22 kakak itu masih bertahan, nggak mau pindah. Oke. Nggak mau pindah itu dilep. Jadi rumahku tinggal kelihatan atapnya. Karena bendungan dilep. Dan desa itu di tengah genangan. Jadi 29 hari itu tergenang. Pada tinggal di mana itu? Orang-orangnya? Yang nggak mau pindah? Ngungsi, rumahnya. Kan itu, Cing, mempertahankan hak kan rumah pemajekan, tanah pemajekan. Karena tidak sesuai dengan perjanjian dulu. Oke, ini tahun berapa nih? Awal pembuatan bendungan itu 2004. Terus pindah aku 2008, Cing. Oh, ya. Tapi akhirnya kerja di situ? Ya, karena ngerusui, Cing. Akhirnya supaya nggak rusuh, gue kasih kerja dah gitu. Ya. Sudah bener ini. Ya ora, cara apa Cing? Bien itu. Itu bien. Ya kan? Sekarang kan udah benar. Benar. Iya. Pemburu hewan deh. Memburu hewan juga? Ya, pemburu, Cing, aku. Hewan apa yang diburu? Semuanya. Pakai apa burunya? Pakai senapan angin. Mimis? Mimis, 4,5. Itu tembus ya? Tembus. Apa pemburu yang diburu apa? Babutan, kijang. Pokoknya apa sing urip. Itu buat apa? Dimakan, Cing. Dimakan? Iya, pemburu untuk dimakan? Iya, dimakan. Kijang? Iya, dimakan. Masa buru di gua, Cing? Siapa tahu kan ada orang yang hobi memburu kayak gitu. Berarti jago nembak? Jago nembak. Saya pernah lomba nembak di Solo juara 2, Cing. Apa kelasnya, kelas apa? Kelas bantam junior. Enggak, maksudnya. Itu tinju. Iya, tinju. Ya, jadi 35 meter. Sasaran metal siluet kecil-kecil itu, Cing. Oke. Itu juara 2. Sebenarnya aku bisa juara 1, Cing. Karena pada waktu setting pertama aku datang kan lebih awal tuh. Di lapangan tembak. Krunya sudah ada di situ. Sudah saya setting, tir, wah nitik, sudah tak kayak kono. Ternyata itu eneng tim ini teleskop tekon iki. Oh, iki lokal iki. Oh. Ditembak gak kena terus diuntir, Cing. Oh. Retekelnya diuntir. Iya. Loh, ternyata gak nitik. Terus aku pergi ke belakang tak sweating meneh. Iki wis meh setar. Udah mulai. Ada mulai. Ya. Waduh. Neng belakang rumah ada wit kates itu, di belakang lapangan tembak. Tak setting maneh, tapi kurang siti, kurang sak strip.
Itu yang membuat Emang setiap lapangan tembak settingannya beda berarti? Setiap jarak atau setiap apa yang bikin? Setiap jarak. Setiap jarak. Settingannya beda nih, udah dipasin nih jarak 35 nih. Sudah. Gitu. Di kotak-katik sama sih. Kotak-kotak gitu. Kurang ajar apa mungkin aku ben kalah. Ya, mungkin sabotase. Wah, iki. Setting meneh. Lama ya nyeting itu? Tergantung. Kalau dicatok, nggak dicatok langsung dibedilno itu 2 peluru sudah. Tapi kalau disonggo gini, kan ada getaran. Getaran ya. Agak lama. Itu kelasnya beda juga yang dipegang sama yang ditaruh? Itu ada 3 gaya, Cing. Jadi merunduk itu ndelosor, itu 5 tembakan. Jongkok, semuanya. Jongkok 5 tembakan. Ada metal siluet tuh. Ya. Trap-trap gini. Terus yang gaya berdiri juga ada. Nah, itu dijumlahin semuanya. Ya. Untuk nilainya. Oh gitu. Ya. Kalau yang ditaruh mah udah steady lah ya. Nggak ada getaran, ada dikit sih. Ya dikit. Cuman kalau yang jongkok nih getaran. Ya. Apalagi berdiri. Wah, iki. Saya demam panggung, Cing, pada waktu itu. Jadi disurai pas cari juara 2 dan juara 1 itu. Emang ini duel ininya? Duel. Apa namanya sistemnya duel nih 2 orang gitu? Iya, 2 orang. Kamu bisa. Geter, Cing. Wah. Grogi gitu. Grogi. Kan pada ngumpul semua itu. Iya. Bisa yo. Fokus. Malah gak fokus. Tapi juara 2 akhirnya. Juara 2. Berarti udah mengalahkan banyak orang dong? Banyak orang. Kalau berburu hingga kini? Hingga kini. Berburu. Pemburu jadi ini. Pemburu. Bukan pembalap. Iya. Pemburu untuk dimakan. Kebo? Nggak ada kebo. Ngawur ya. Binatang di hutan apa sih yang bisa dimakan? Semua binatang bisa dimakan, Cing. Kalau mau. Kalau bersedia. Iya. Jadi Mas. Iya, kalau bersedia. Iya. Jadi apa aja? Semua tuh apa aja? Semua yang ada di hutan apa nih sekarang namanya? Hutan Jati. Iya, di hutan itu. Kadang aku berburunya itu nggak menetap di situ. Kadang di Bojonegoro pernah, Pacitan pernah. Tapi kan bukan buat makan artinya. Udah buat hobi sekarang. Hobi. Tapi kalau dapat dimakan. Bukan buat makan, bukan untuk kehidupan sehari-hari, bukan. Iya, Hobi berburu. Iya. Apa aja tuh ininya? Babi hutan yang gitu-gitu ya? Iya. Yang kayak itu. Kayak itu nggak pakai hutan deh. Iya, babi hutan. Ya dulu masih banyak kijang. Jane nggak boleh kita cerita kijang diburu karena hewan dilindungi. Tapi pernah. Biyen ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Nanti kalau ada BKSDA tanya, Cing Abdel aja suruh jelaskan. Biyen. Dulu. Iya. Apalagi? Dan ini cerita unik, Cing. Pada waktu kan itu direlokasi tapi nggak mau masyarakat sana. Si bendungan nih. Bendungan. Lah itu tanah yang tergenang itu kan dulu rumah Kidang celeng. Setelah digenang air itu Kidang itu tuh pinggir-pinggir ratan ngono, Cing. Banyak dulu. Jadi orang kan dibuatkan tenda-tenda tuh kan pemerintah, dikai endok, dikai mie, dikai beras. Iya. Tak bedilno Kidang, Cing. Setiap hari makan iwak Kidang. Masa iwak Kidang? Ikan. Iya. Apa? Iya, apa dong namanya dong? Lauknya Kidang. Wah, seneng, Cing. Saya setiap dapat 2, dapat 3 gitu. Emang banyak aja berkeliaran? Banyak, ya. Pakai senapan angin kecil itu. Itu ya senapan angin yang dipompa gini? Bukan. Pakai yang gejeluk. Gejeluk tuh gimana? Gejeluk yang umpamanya sistemnya digejeluk. PCP Jawa. Ada yang dikokang. Oh, itu nggak mampu, Cing. Nggak bisa mati tuh? Nggak bisa mati. Oh, yang dikokang itu nggak bisa? Itu zaman dulu berarti ya? Zaman dulu itu untuk burung. Untuk burung? Itu maksimal akurasi ini 10 meter aja itu. Lebih itu juga si pelurunya juga kecil ya, melayang? Iya, karena anginnya dikit. Nggak mampu, powernya kurang gede. Kurang keras. Iya. Kalau itu kayak airsoft gun gitu maksudnya? Beda lagi? Ya, mirip. Cuman kita bukan gas. Soft gun itu kan gas.
Gas ya. Itu angin biasa, oksigen biasa dipompa, pompaan pakai gejluk. Oh. Jadi ada kompannya toh, tapi digejluk. Oh. Itu 2500 PSI. Tekanannya. Wah, kenceng banget dong. Kenceng. Orang ban aja cuma 200, paling ini 150. Sudah sekencang itu. Berarti 2500 PSI. Bus. Ya, tergantung iki diborosno apa ndak ngono, Cing. Jadi nembaknya bukan settingan. Oh, mau keluar berapa? Bisa diiritkan, bisa diboros, dibuat boros. Ya. Biasanya dibuat boros itu. 2.500 itu bisa 5 tembakan, 6 tembakan. Oke, berarti satunya sekitar 500-an. Ya. Oh, gitu. Ya. Sekarang masih nih berburu. Masih. Ya. Kalau ada waktu. Kalau nggak mantau air. Ya enggak, mantau air kan ada ini, Cing, ada petugas piketnya. Jadi kita kan giliran. Tapi kalau pagi sampai sore itu masuk. Sampai jam 12, 13 itu ganti yang piket. Piket malam itu nanti yang piket kan 2 orang. Nanti besoknya nggak masuk. Oh, libur. Gantian gitu loh, Cing. Sudah diatur. Ya. Ada jadwalnya deh. Ada jadwalnya. Ya. Terus kegiatan konten di mana? Ngonten terus. Live YouTube setiap hari. Live YouTube tiap hari. Iya. Setiap malam. YouTube apa TikTok? YouTube. Boleh minum, Cing? Boleh dong. Waseles garing itu, aku garing. Iya. Silakan. Cerita terus iki. Nggih. Live YouTube tiap malam. Tiap malam. Apa isi live YouTube-nya? Ya ngobrol interaksi sama penonton. Katanya pernah disawer 28 juta. Ya itu pas Cing. Teman saya itu rumahnya kebakaran. Nggih. Dan saya ikut memadamkan pada waktu itu. Terus ada yang bilang, Pak Dik, galang donasi. Tak galang. Hanya 1 jam itu dapat 28 juta. Masya Allah. Langsung tak kasihkan. Bos ceritanya. Buat ganti bangun rumah. Ya, buat bangun rumah. Live YouTube tiap hari. Tiap hari. Ini kalau lagi nggak di sana, sini juga live juga. Tadi malam live sampai di Lubang Buaya aku. Tapi diusir, suruh pulang karena ada acara apa iki? Upacara besoknya Pak Prabowo. Hari Sudah masuk tuh, pakai senter. Emang mau ke sana untuk live? Live. Mau ngeliat Lubang Buaya? Betul, kan kebetulan pas iki ning Jakarta, pengen ngerti, Cing. Kirim donga. Kirim doa. Kirim doa. Ada aja yang diomongin setiap hari live. Ya. Konten juga kayaknya katanya banyak setiap hari. Upload Banyak. Berapa konten? Itu mau ke Jakarta aku 7 konten 1 hari. Durasi panjang. Durasi panjang tuh berapa? Ya 16, 17, 20, 23 nggak mesti, tergantung iki obrolannya, Cing. Hari ini udah bikin berapa konten? Roy, 4. Nanti 5. Nanti bisa 6. Iya. Kita cari cari hotel. Tinggal di hotel nih. Ya. Bukan turu kerdu ya, toh. Apa tuh? Turu. Yang listrik apa? Tempat listrik. Oh, gardu. Turun yang gardu. Turun yang gerdu itu pos kampling itu, Cing. Iya. Gardu. Iya. Ke Bali dibayarin orang sih. Ke Bali dibayarin siapa? Spender yang biasa nyawer. Spiderman. Spider itu dong. Ya. Suruh belibur, Cing. 1 tim 50 juta. Lebih, mungkin 60-an lah. 1 tim Ya. liburan di Bali. Ya. Berapa lama? 1 minggu. Pinggir pantai. Sembarang pengennya kemana? Akhirnya kemana? Ke Balinya kemana? Kintamani ya. Ubud. Uluwatu, tarik kecak. Ya. Ikut tarik kecak. Terus iki Kute, Ikut pokoknya nari? muter. Ikut nari di tarik kecak. Ya enggak lihat. Oh, dekat. lihat. Oke, kirain ikut Dia tarik gerak kecak. ikut gerak. Ya, Cing. ya. Maksudnya enggak ikut di situ, Ya. di samping. Uluwatu. Uluwatu. Kute. Kute. Ubud nggak Ubud? Ubud. Pokoknya tempat-tempat yang pengen kita kunjungi, ya monggo, gak apa-apa. Dia mengiyakan. Dia ngasih di depan duit atau Ya, berangkat dulu ntar gue bayar-bayarin gitu? ya mantau terus
beliaunya. Mantau terus? Mantau terus. Dia perlu ini nih, kirim, gitu? Ya, dia biasa bilang, ini hotelnya kita AC-nya gak makan, ganti hotel lagi. Ganti. Loh, beneran. Kok bisa dia kenapa? Gak ngerti. Dia penonton apa nih? Penonton apanya? Penonton setia. YouTube? YouTube. SKC. SKC. SKC di YouTube gue juga banyak tuh SKC cabang ini. SKC itu singkatan dari? Sedulur Kulot Channel. Fans militan. Gak tahu. Pas lagi nope tuh SKC ini hadir, SKC ini hadir, Ya, SKC SKC hadir. gorong-gorong, SKC inti bumi, banyak sekali. SKC gorong-gorong. SKC inti bumi namanya itu. SKC pori-pori, dia asal. SKC Jadi, pori-pori. ngawur, Cing. Dia SKC. menamakan dirinya SKC apa gitu. Oh, tapi niat banget orang itu bikin akun SKC. Nggak tahu. Iya. Udah dikumpulin nggak berapa banyak? Ada perkumpulan komunitas SKC nggak? Kemarin mau ngadakan itu kayak grup WhatsApp atau grup cuman aku nggak ikut, Cing. Iya, untuk SKC-nya aja. Iya, Udah bikin? nggak tahu. Katanya Katanya dulu mau gitu, tapi nggak tahu perkembangannya aku. jadi fans saya emang militan ya SKC ini. Militan nggak? Menurutku militan, tapi nggak tahu juga. Terserah mereka. Iya toh? Iya sih. Iya. Asal bersedia sih. Asal bersedia. Semua orang SKC asal bersedia. Iya. Dia ngaca lah gitu. Ngaca ya. Iya. Iya. Ini berapa lama di Jakarta nih, Mas? Berapa lama ya? Mungkin besok kita pulang, Cing. Oh. Mungkin karena ada kerjaan. Oke. Saya izin hanya 3 hari. Berarti izin bendungan dong nih. Betul. Yang lain-lain sih nggak perlu izin. Nggak perlu izin. Istri sih izin. Istri kenapa nggak diajak? Nggak. Karena ya ada pekerjaan di rumah. Jualan. jualan apa istri? Warung kopi. Oh, warung kopi. Di bendungan sana. Oh, pas di bendungan itu. Ya. Oh, iya. Dan jarak bendungan dengan rumahku 4 kilo lebih. 4,5 kilo lah. Ontel. Nggak ontel ya bokong ajur toh. Dulu 9 kilo. Dulu, sekarang kan sudah sepeda motor tuh, Cing. Sepeda motor. Lumayan lah 4 kilo lah. Iya. Itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Konten tiap hari. Kerja juga setiap hari. Ya. Masih ada waktu berburu. Live tiap hari. Setiap hari. Hidupnya penuh. Berantakan, Cing. Bukan, penuh dinamika berarti. Penuh Bukan berantakan. dinamika. Kalau berantakan kesannya negatif. Ini Ya. penuh dinamika. dinamika. Iya, selalu ada yang dikerjakan. Selalu ada. Hipnotis masih. Masih. Apalagi yang dikerjakan sekarang, Mas? Hipnotis itu tidak setiap hari, Cing. Iya, Kalau iya. ada waktu aja. Ya. Apalagi ada lagi yang dikerjakan tuh selain itu kegiatan. Oh, Mas. Tahlilan setiap hari. Anu toh, syukuran. Syukuran. Ndak syukuran. Jadi rumahku ki tempatnya anak-anak nongkrong, Cing. Jadi neng kono wis kita tidak membatasi mangan salose. Mangan misal luwe tahu luwe lesu. Ya. Apa lesu? Lapar. Cari sendiri. Di mana? Di rumahku. Di dapur. Di dapur. Masuk aja ke dapur cari makanan sendiri gitu. Nggak usah disuruh, dia sudah ngerti. Oh. Di situ tempatnya makan. Gratis. Gratis. MBG. Makan bergizi gratis. Ngasih gratis banyak tuh orang yang datang tiap hari. Ada aja. Kan kita tempat nongkrong. Tempat cah nonoman nongkring, cangkruk. Cangkruk. Ya nongkrong itu lah. Nongkrong buat konten kayak gitu. Setiap hari itu. Dan sebelum nge-YouTube juga tempatnya. Emang udah saya. tempat orang ngumpul. Emang Ya. seneng kalau didatengin orang, Mas. Mereka yang senang ke rumahku. Termasuk tamu luar kota Ya. Masakin. Dari luar kota mana lagi? Ya, banyak dari luar kota. Ada yang nginep gitu. Ada yang Kok tahu? tahu, Cing. Tahu bahwa di situ bisa nerima banyak dari mulut ke mulut atau memang di konten juga ada. Pas lagi bilangin. Memang open house dikasih tahu nih. Rumah ini terbuka buat siapa aja. Ya kan bilang, Pak Di, aku boleh nggak mampir? Monggo, saya bilang monggo. Banyak yang DM itu.
Nanti aku pas pulang ke Jawa nanti aku tak mampir. Oke, monggo. Kayak gitu. Tapi Mas Didi nggak harus ada di situ kan? Ya harus ada tuh, Cing. Masa ditamoni wong ditinggal ndelik. Ini sekarang misalnya lagi ke sini. Ke sini. Ini di sana ada orang nggak? Ada itu teman-teman. Ada teman-teman lokal. Oh. Banyak. Iya, tahu. Iya. Tapi bisa aja kan Mas Didi lagi nggak ada, terus ada orang yang bisa aja. Nggak harus. Tapi tamu luar kota kan pasti tahu, oh Pak Didik lagi di Jakarta, nggak mampir. Oh. Iya, siapa tahu cuma pengen ngerasain nginep, ngerasain makan di rumah Mas Didi. Boleh tuh. Boleh. Los 24 jam. Lost room. Nggak dikunci tuh. Nggak dikunci, nggak ada kuncinya. Tapi baru-baru ini tak dandani kunci. Tapi dulu baru kok, Cing. Aku awet 2008 sampai sekarang itu baru tak pasang kunci. Karena sekarang kenapa dipasang kunci? Ada maling? Nggak ada maling. Sing dimaling apa renek popo nek omah? Itu makan ada dapur? Nggak Nggak ada yang bisa dimaling? Nggak Ya, takut dimaling. Kenapa maling aja nggak apa-apa. Kenapa dikunci? Maling aja sih. Nggak, itu dibuatkan kunci tapi nggak dikunci. Gue gaya tok ben rumah. Ya rumah lah biar memenuhi syarat sebagai rumah. Betul. Ada pintu. Loh, pintu nggak ada kuncinya, bukan pintu itu. Iya. Ini pintu ada kunci tapi nggak dikunci. Ya, nggak dikunci. Kayak Indomaret 24 jam dah. 24 jam. Ada kuncinya tapi nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci. Datang terus aja. Begadang tiap hari ada. Begadang tiap hari. Dan aku tidurku malam-malam, Cing. Jam 3, jam 2 gitu. Nggak pernah istirahat aku. Istirahat sebentar. Jam 7 kurang seperempat aku harus digugah. Dibangunin. Kayak Raffi Ahmad katanya kerjanya. Sampai jam 3. Jam 7 udah mulai lagi tuh kegiatan. Ya, kegiatan. Kuat masih fisiknya, Mas? Alhamdulillah, Cing. Masih kuru tapi, Cing, aku. Enggak, ini kuat lah. Orang pemburu. Ya, pemburu. Anak hutan. Pemantau air. Iya, buset, banyak banget ini. Banyak banget. Iya, darat, laut, udara diberi sama dia. Laut? Punya pengalaman sama laut? Nggak pernah, Cing. Berenang bisa nggak? Berenang bisa. Jago aku, Cing, berenang. Tuh. Tarsan lah ini ya. Nah. Ngomong sama binatang bisa nggak? Kadang-kadang bisa. Iya, saya itu nanya ke Irfan Hakim. Dia kan banyak banyak binatang. Peliharaan. Iya. Gue bilang, lu bisa ngomong nggak sih sama binatang? Kayaknya bisa deh. Dia tahu misalnya kita ini, terus respon dia, gue tahu nih maksud dia apa. Emang gitu ada ya? Ya. Saya punya anjing, Cing. Sing di rumah buat berburu babi hutan itu, buat lacak. Iya, dia tahu. Aku pun tahu gerak-gerik bahasa tubuh. Iya. Jadi tahulah kalau diajak ngomong ini dia jawabnya apa lewat gerak-gerik tubuhnya. Ya, keinginannya apa? Dia pengen kemana? Itu ngerti. Tahu kan? Tahu. Berarti memang bisa ada orang komunikasi sama hewan ya? Ya. Gokil ini. Gokil. Apalagi, Cing, yang mau ditanyakan? Laut enggak? Laut enggak. Saya naik kapal itu 1 kali SD. Surabaya, Madura. Kersadak. Deket ya? Deket. Iya, sekarang udah ada jembatan lagi. Udah jembatan, jadi nggak perlu lewat laut. Iya. Oke, Mas Didik, terima kasih. Sudah berbagi luar biasa ceritanya sampai pesan-pesan buat SKC dong. Oke ya, pesan-pesan buat SKC. Jadi untuk teman-teman SKC dimanapun Anda berada, tolong datang ke channel YouTube-nya Cing Abdel. Iya. Apa namanya? Abdel Aryan. Channelnya? Iya, Abdel. Ya. Abdel Arya. Iya, Aryan. Oke, untuk teman-teman SKC, Guduk Brondong. Berapa komen, Mas? Nggak ngerti aku. Pokoknya berapa? Cing Abdel. Berapa, Man? Ribuan sih. Ada 10.000 komen. Pokoknya untuk teman-teman SKC, komen kabeh meskipun subscribe dulu. Biar sejuta nih. Masih ada 70 ribuan lagi lah. Ya, tolong untuk teman-teman SKC, berondong. Cing Abdel. Berondong terus. Dan dilihat konten-kontennya Cing Abdel.
ujungnya lembut juga. Oke, terima kasih Mas Oke, Didi. oke, Sehat Bos. selalu, berkah Amin. terus ya. Ya. Amin, Oke lah Bos. kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.